Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi dengan channel Cerita Ngeri dengan bintang tamu yang terbaru ini Mas Habibi dengan cerita-ceritanya. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah baik Mas. Piye iki? Duwe cerita ngeri rak Mas? Cerita ngeri, Ya mungkin horor kah? pengalaman cerita ada sih Mas. Cuman nggak mistis-mistis banget. Ya ora apa-apa. Monggo cerita. Cerita mistis salah satunya itu urban legend Mas. Urban legend di desa saya. Itu urban legendnya itu hantu cekik. Itu biasa katanya sih omongan orang-orang dia itu berakhirnya malam. Jadi pas pada orang pada tidur, dia datang masuk ke rumah, entah masuknya lewat mana. Dari situ dia mencekik korbannya. Dan setelah tercekik itu si korban pasti ada bekas luka di sini. Terus kalau pengalaman yang nyata Mas itu yo cek nyangkut hantu cekik. Cuman itu aku weruh dhewe neng depan. Kayaknya itu pas aku kelas 4 SD. 4 SD Ba'da Isya itu saya bermain sama teman-teman. Ada 3 orang. Aku, terus yang namanya Matoh, terus Pengli, sama Senu. Nah itu bermain di depan rumah. Biasalah anak kecil main-main. Itu tuh saya dengar dari kejauhan orang teriak-teriak. Nah itu ternyata pas tak delok Mas. Pas tak delok kuwi ternyata mereka ngoyak cahaya. Nah, cahayane kuwi opo ora ngerti tapi cahaya kaya senter. Cuman jalan. Nah kuwi aku saka kono kuwi akhirnya percaya nek misal makhluk halus kuwi ana. Dan pas kejadian kuwi yo aku mbek kanca-kanca ijek main, terus pas saat lewat di depanku sama teman-teman itu kayak nggak bisa gerak. Cuman kita bisa lihat dia jalan dan nggak bisa gerak apa-apa. Nunggu itunya lewat baru bisa ngejar. Nah, gitu. Itu dioyak wong akeh banget Mas. Sekitar wong 10 sampai 12 orang pada ngejar cahaya terbang. Nah, mungkin itu. Lah penyebabnya dikejar karena apa? Biasanya Ya mungkin itu kan urban legendnya itu teror Mas. Jadi hantu cekik itu terornya memang meresahkan. Kadang mungkin kalau ada kelalaian bisa memakan korban. berarti Mas Bibi ini sempat lihat langsung ini nih, apa? Cahayanya lewat nih sempat delok langsung. Iya, Bener-bener. Mas. Bener-bener soalnya kan jalan rumahku sama pintu depan kan deket. Soalnya kan ya wong desa Mas, biasa omahe kan mepet dalan. Nah, itu lewat depan mata kepala di jalan, tengah jalan nggak ada apa-apa, cuman cahaya senter jalan. Nah, Rame-rame rame, ya habis bar kuwi lewat, baru aku mbek kanca-kanca iso melu ngoyak kuwi. Jadi kaya pas kuwi lewat dhewe rek iso apa-apa. Cuman iso menyaksikan cahaya lewat. Nah, itu dikejar katanya sih sampai menuju kuburan. Itu di jalan sebelum menuju kuburan itu kan ada gang mentok itu, gang mentok. Kalau orang-orang bilang itu katanya udah ketangkep berwujud manusia, pakainya selendang, cowok pakai selendang, cuman pas mau dipegang tangannya Mas, pegang gini, itu
berubah jadi babi. Nah, berubah jadi babi. Habis itu juga pas jadi babi itu dia masih lari lagi memang menuju ke kuburan. Nah, itu dari sana udah mulai kehilangan jejak dan nggak bisa nyari. Berarti si hantu cekek kuwi mungkin jelmaan babi ngepet bisa jadi yo. Yo, Apa ora yo? iso wae Mas, soalnya kadang pas ada hantu cekek kan terus di desa kan diadakan ronda rutin. Itu ada yang cerita katanya pas di kuburan itu nggak cuma jelma jadi babi Mas, anjing juga bisa. Berarti udah mesti naik babi Ya, ngepet sih. lah itu kan nggak ada yang tahu Mas. Wujudnya apa, manusia apa enggak kan nggak ada yang tahu. Nggak sempet ono korbannya nggak? Misal pokah Ada Mas, sampai loro. ada yang udah mau meninggal juga ada. Cuman orangnya udah sepuh, ini sudah meninggal juga. Terus ada yang hampir dicekik, cuman kebetulan dikonangi mbek bojone Mas. Nah, jadi nggak jadi nyekik. Terus itu manusianya hilang, katanya sih gitu. Ini berarti tahunnya sekitar tahun berapa Mas? Mas Bibi SMP ini kan yo. Ayo ora dong ngerti tahun piro. SMP sih Mas, Kira-kira. SD kelas 4. Kelas 4 SD gue aku 2005 nah, 2005. Sekitar 2005 memang aku sempat 2000 maksudnya pas SD-nya aku 2005. Ya, sekitar 2000-an kan memang sempat ramai banget tuh hantu cekek mbiyen ki. Ya itu Mas kan soalnya itu dengar-dengar sih udah pindah-pindah ya Mas. Berawal dari Meranggen, Demak, terus jalan lagi katanya ada yang pindah-pindah desa, habis itu kok sampai sini. Sampai masuk TV kayak dulu aku ya ada yang liput Mas, ada yang liput, terus memang itu jadi urban legend yang meneror. Dialami sama Mas Bibi Dewi ya. Ya, Dewi langsung. soalnya aku lihat sendiri Mas. Nah, habis lihat itu aku percaya memang hantu itu ada, bukan hantu, energi kayak gitu. Mistis-mistis. Iya. Ngeri sih. Ngeri, terus itu katanya sih ada mitos Mas. Mitosnya itu kalau tidur nggak boleh di dipan, amben. Nah, katanya kalau tidurnya di amben di atas, itu nanti bakal jadi sasaran. Jadi pas ada wayai hantu cekek itu, memang satu desa itu kayak fix kalau tidur suruh di bawah. Jadi kasurnya nempel lantai, nggak pakai dipan. Lesehan dan bareng-bareng Mas, nggak sendiri-sendiri. Ngeri juga sih zaman B. Ada cerita ngeri lainnya Ra? Cerita yo mungkin urban legend di desa aku sih Mas, kayak ya itu tadi hantu cekik, terus yang kedua itu yang apa katanya Pasar Senen. Pasar Senen itu juga aku ngalamin di Mas. Jadi pas sekitar tahun 2008, nah 2008 itu pernah main sama teman-teman itu di depan rumahnya jam 1-an malam. Nah, jam 1-an malam, terus memang kata orang-orang tua itu ada pasar Senin, setiap Senin Kliwon lah. Nah, itu pas aku di rumah temanku memang pas Senin Kliwon. Jadi pas cerita-cerita sama mainan sama teman-teman itu tuh dari pojok sana Mas, dari pokoknya pojok mentok desa. Itu pasti jam 1 Senin Kliwon itu pasti bunyi kayak ada orang yang mukul tiang listrik. Pasti bunyi. Nah itu
Yo pas pertama bunyi kan kuwi tak kira ya wong ronda Mas. Wong ronda kan nggak ngerti. Soalnya cuman denger tok, nggak lihat dengan mata. Nah, terus selang beberapa menit suaranya makin ke sini Mas. Jadi antara tiang listrik satu, ini kan udah bunyi. Terus sini ada tiang listrik lagi. Nah, itu bunyinya jalan. Soalnya nyedak. Pokoknya tiap tiang listrik sih. Itu tiang listrik ada banyak. Itu kan terus itu kan udah bunyi 2 kali. Udah bunyi 2 kali kan yo anak-anak masih mindset oke paling orang ronda. Nah, pas aku dolanan mbek koncoku Mas, itu kan deleleh rumahnya depannya ada tiang listrik. Nah, itu pas main main-mainan orang dulu. Nah, itu semakin dekat lah pas di rumahnya temanku itu kan ada tiang listrik. Itu tiba-tiba bunyi sendiri Mas, kayak orang mukul. Nah, orang mukul, orang nggak ada orangnya kok bisa bunyi. Memang keras, kayak dipukul pakai kayu. Nah, habis itu udah pada heran terus pada kabur semua, balik. Ada yang nggak berani pulang, sampai tidur di rumah temanku itu. Nah, itu terus habis itu kan pas itu kan masih kecil Mas. Jadi akhirnya tanya-tanya sama orang tua. Oh, katanya udah biasa. Udah biasa. Memang pas Senin Kliwon itu memang biasanya ada kayak gitu. Pasar Senen itu. Dan memang itu di dalamnya katanya memang bener-bener pasar, cuman aktivitasnya itu makhluk gaib semua, nggak manusia. Nah, itu pokoknya tiang listrik bunyi sampai dari pojok sampai pojok. Itu nggak ada yang ngetuk, tiba-tiba bunyi. Itu kan kanca-kancaku sudah mlayu kabeh Mas. Ana sing balik, ana sing ora wani balik, ana sing kon jemput bapakne. Nah, itu ya urban legend sing rada ngeri sih Mas, cuman tidak membahayakan. Ya, cukup ngeri juga sih, cuman cah cilik-cilik jam 1 dolanan esoknya libur sekolah. Iya, libur sekolah Mas, malam minggu. Cuman durung ngusum gadget tuh ya. Durung listrik janggal Mas. Listrik gue aja beberapa tok. Pasar Senen. Jadi ibaratnya sing aktivitas ning jero pasar iki gaib. Aktivitasnya ning pasar kuwi ora wong Mas. Kayak makhluk-makhluk kayak ngono lah. Sebenarnya rame, cuman ramenya rame gaib mungkin ya. Nah, itu kan memang kayak nimbal-nimbal Mas. Jadi pasarnya jalan sampai sana. Nah, itu cerita mistis urban legend di desa. Cukup ngeri sih desamu rada horor. Tapi mungkin saiki wis ora kok ngono. Saiki wis ora to Mas. Nek biyen kan banyak kan sering lihat kayak cahaya merah terbang di atas genting. Itu udah dipastiin itu santet. Kalau sekarang kan udah kelihatannya jarang ada santet. Itu ngeri juga sih. Nek mungkin apa sing saka mulai hantu cekek iki kan memang wah aku sempat maca juga ning nggon internet sih. Sing masalah hantu cekek iki memang rame banget ning daerah Demak, terus Semarang sing rodok pinggir-pinggir. Zaman dulu sampai mlebu TV aku ngerti juga sih mbiyen kae. Iya, pernah TV mlebu koran. Soalnya udah makan korban cuman enggak orang desa saya. Meninggal. Ada yang meninggal. Sampai meninggal. Cuman enggak yang dicekik terus meninggal enggak. Habis dicekik sakit meninggal. Cuman enggak butuh waktu lama. Ya mungkin di pendekatan logis mungkin karena bar dicekik terus bar ki uripe ora tenang, pikirannya dadi piye iso wae. Ya bisa jadi. Memang wong komplikasi ya iso wae sih. Cuma nek ngomong kayak mistis yo apapun ya jenenge ilmu mistis kan dhewe ora mungkin apa? Lah yo ora menguasai iki lah. Dipikir dari segi logika ra iso Mas. Kayak ngono kuwi ra ono. Cuman yo piye nyatane ya ono.
Iya sih. Kuwi urban legend ning desa kuwi jan aneh-aneh Mas. Iya sih. Ono cerita ngeri meneh? Akeh Mas, cuman sing ngalami ora aku sih. Ora Kadang apa-apa. ana kancaku kuwi masih sama seputar Pasar Senen. Ning kampung kuwi. Itu Oh iya. ada terusannya, bukan terusan sih Mas. Terornya nggak di tiang listrik aja. Jadi memang pas dulu kan listrik angel Mas. Kadang sing iso pasang listrik sing wong sugih-sugih tok. Lah iku Pasar Senen selainnya ana tiang listrik sing dipukul kuwi ada bendi Mas. Bendi Ini delman. Delman. Ya, delman roda 4. Kalau nek biasanya wong-wong Jawa kan roda 2. Itu roda 4 yang jalanin kuda, cuman kudanya nggak ada kepala. Terus ya itu yang jadi Pak Kusirnya itu pocong. Itu memang koyone ono sing weruh. Jadi tetangga banyak yang kayak valid, dia soalnya udah tahu, udah pernah lihat, nggak yang merekayasa itu. Cuman memang pas itu selain tiang listrik itu ada delman, memang ada lonceng Mas. Jadi kedengeran. Cering. Ya, ada lonceng sama apa? Telapak kuda suaranya gitu. Cuman kayak nek ning nggonku jenenge memekti sih Mas. Enggak neror, cuman eksis. Cuman sempet kayak konfirmasi mbek tetangga iki akeh sing mengakui. Minimal pernah krungu suara. Cuman pas kuwi to Mas, kan sing weruh kuwi cerita-cerita dari mulut ke mulut kuwi kok delalah kayak sesepuhe desa tahu Mas. Jadi memang iya memang ada. Soalnya sesepuh desa itu kan yang orang-orang dulu malah paham itunya Mas. Jadi memang Paham sejarah. memang ada kayak gitu, memang ada, cuman nek iso jangan diganggu. Ben lewat-lewat bae. Nek mbok ganggu kok ndak malah ada sesuatu yang akan terjadi. Cukup ngeri sih. Sampai ono bendi sing lewat. Ora sah weruh poconge nek tengah wengi ono suara dokar lewat ya rada horor sih. Rada horor Mas. Ya memang horor Mas. Cuman kadang kan mesake sing dol sate Mas. Iya. Sate kan nggo lonceng Mas. Oh. Lah nek ada tukang sate lewat kan dikira delman kan rak payu Mas. Ya, tapi tetep gue wong adol sate tengah wengi yo. Wong adol sate tenan apa ora? Jangan-jangan Satenya mentah. Nah, Ya mungkin kuwi Mas. Sebagian urban legend sing ning desaku. Cukup ngeri sih ceritanya. Kalau di luar urban legend banyak Mas, kayak di ada kakak saya yang meninggal itu sampai datengin rumahnya temennya yang pernah pinjem celana, pernah ada. Kakak. Saudara. Saudara itu meninggal, terus habis meninggal kan ada dia punya teman masih satu desa. Itu pernah pinjem celana. Itu 4 hari setelah dikubur. Jadi yang pinjem celana itu katanya ditungguin. Jadi yang udah meninggal kuwi nungguni wong turu. Nungguni wong turu. Wong turu kan turune dia sing pinjem celana kuwi turune kan ning ngisor Mas, cuman pakai kasur. Tuh katanya yang meninggal itu dia jongkok di sebelah. Jongkok di sebelah sama udah lebam semua. Badannya udah apa namanya? Bosok. Bukan, pucat. Putih pucat gitu Mas. Nah, itu tenan ora, cuman memang dia bersaksi pernah lihat. Soalnya memang dia kan asal usulnya pernah pinjam celana. Itu mungkin di
tekoni gara-gara celana kuwi. Kon balekke. Mungkin. Cuman nek dibalekke ya wis mati Mas, masa meh dienggo. Ngeri juga ya sampai lali urung balekke celana terus diparani. Sing duwe wis meninggal. Meninggal lah. Cuman kan sing kancaku kuwi kan memang wonge bodo amat. Jadi memang asli wonge wani Mas. Wong omahe yo sebelah makam. Udah biasa kan. Banyak kayak gitu. Pengalaman ya. Heeh. Horor juga sih. Sampai ditagih celanane kan horor. Horor Mas. Lha nek dibelekke yo meh dienggo sapa. Lah iki saka ceritane kancamu kuwi sing saudaramu meninggal kuwi pas nekoni ning jero kamar kuwi bentuke mesti nganggo kain kafan kah? Enggak, manusia Mas. Manusia katanya yo pakai singlet yang terakhir dipakai sing biasa berarti ora nganggo kafan. Enggak. Cuman katanya yo itu mukanya wis ireng kabeh, lebam, pucet Mas. Ora bentuk wong urip. Tapi memang tidak berkata-kata kan. Orang ngomong meneng tok. Dan dia ndeloki mata tatap mata. Cuman si kancamu ki menyimpulkan mungkin ono perlu karena nah itu bisa jadi Mas. Bu urung tenang yo iso wae Mas. Mungkin wae. Soalnya memang meninggalnya rada ora wajar. Iya iki ora wajar. Ya kuwi Mas, biasa kan ning nggonku kan banyak nek wong nikahan. Biasanya kan nanggap dangdut Mas. Nah, iku wonge mabuk lah biasalah. Mabuk lah iku wonge pas ning dalan kuwi mbuh memang bener-bener tipe apa dijotosi wong ora ana sing ngerti Mas, soalnya wonge mabuk. Lah ya wis kuwi wong omah ana sing dikabari, wonge dilebok ICU, sempat koma 7 hari terus meninggal. Cuman ora ngerti penyebab apakah dipateni wong apa enggak ada yang tahu Mas. Soalnya yo dia balik dari acara itu enggak sama teman sendiri. Dan ora divisum mungkin yo ikhlas yo ya emang namanya takdir. Yo cukup ngeri juga ya. Banyak kayak gitu Mas. Ada lagi Mas? Mungkin cerita sing liyane sing cerita ngeri. Nek sing cerita ngeri sih nek aku jarang ngalami sih Mas, cuman di cerita-cerita nih mbek Caca nek pas sharing cerita-cerita ngalor ngidul rak cerita. Nah, mungkin ono Mas siji sing katane Nyi Roro Kidul. Itu Nyi Roro Kidul katane dia nyari tumbal Mas. Nyari tumbal dari laut selatan sana jalan ke sini. Nah, itu katanya memang nyari tumbal rumah yang punya bayi Mas. Punya bayi yang umurnya belum ada setahun. Itu biasanya katanya nanti diambil jeroane ini kayak jantung mungkin Mas. Jantung cuman dia ngambilnya ora kayak tidak luka loh Mas. Hilang jantungnya hilang secara gaib mungkin. Nah, cuman biasanya yang bayi ini di masa hidupnya tidak lama lagi. Nah, kui terus timbul mitos. Itu mitosnya setiap rumah harus dikasih boneka air warna-warni. Boneka air warna-warni. Boneka. Ya, gitu Mas apa? Nek ning nggonku jenenge sumbu Mas. Air terus dikasih pewarna. Pewarna itu digawe pewarna kuwi terus ditaleni selayaknya meh gawe es batu. Cuman terus dibentuk kayak orang lah. Nah, itu kayak orang ada tangan, kaki-kaki. Terus itu biasanya satu rumah paling enggak buatnya 5. Dan itu digantung di sekitar pintu depan. Nah, katanya sesepuh sih itu kalau memang Nyi Roro Kidul pas mau ke rumah Nyi Roro Kidul kan katanya pas kalau kesini enggak sendiri, ada kayak pengawalnya. Nah, itu nanti pas misalnya Roro Kidul mau masuk, nah, itu ketahan dulu sama air itu. Kenapa ketahan? Katanya sih itu nanti
dua pengawalnya itu nanti mainan itu Hmm. dibuat mainan kayak gitu. Jadi habis itu nggak bisa masuk. Cuman itu percaya nggak percaya ya Mas. Cuman main wong tua we golek aman ya Mas. Berarti menurut wong tua kuwi boneka banyu kuwi nggo penangkal. Penangkal ben ra mlebu omah Mas. Kayak misalnya nek tuyul kan jarine nek weruh kaca malah dolanan kaca ora nyolong yuyu duit. Mas, Mbek yuyu. yuyu. Nek ngomong ke tuyul, yo pernah Mas nih di Sukono tuyul Mas. Lah sing iki mau sempet ana iki ra? Sempet ana korban ra sing Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul pas ning desa ku jare ora ono sih Mas. Cuman Tapi nek krungu-krungu ning daerah-daerah sebelah kayak Boyolali apa Klaten ono korbannya Mas, bayi. Lah nek dinalar yo percaya ora percaya Mas. Nyatane yo ada, soalnya ada bukti. Dibuktikan secara medis kan ya ra iso maksudnya di ronsen jantungnya hilang, cuman tidak ada bekas luka belia. Aja sing iso ngono sapa Mas? Yo. Mari. Mas terima kasih Mas. Ceritanya cukup ngeri sih Mas. Dari mulai hantu cekek, terus pasar Senen, Nyi Roro Kidul. Terima kasih ceritanya. Oh iya Mas, sama-sama. Oh ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Siap.